Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Aa Nuraini. Jangan bosan ya. Kita pada kesempatan ini akan membahas bahan pembelajaran kimia kelas 12 IPA dengan materi redoks dan elektrokimia. Baiklah, kita lihat overview-nya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, aplikasinya sangat luas, mulai dari pemanfaatan baterai untuk menjalankan hampir semua alat elektronik hingga pelapisan logam pada permukaan logam lain. Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik, biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Ada dua jenis sel elektrokimia. Yang pertama, sel yang melakukan kerja dengan melepaskan energi dari reaksi spontan. Dan yang kedua, sel yang melakukan kerja dengan menyerap energi dari sumber listrik untuk menggerakkan reaksi non-spontan. Setengah reaksi dalam sel elektrokimia. Sel elektrokimia, baik yang melepas atau menyerap energi, selalu melibatkan perpindahan elektron-elektron dari satu senyawa ke senyawa yang lain dalam suatu reaksi oksidasi atau reduksi. Oksidasi adalah hilangnya elektron, sedangkan reduksi diperolehnya elektron. Hilang atau melepaskan elektron. Dan reduksi diperoleh atau menerima elektron. Kemudian, zat pengoksidasi adalah spesies yang melakukan oksidasi, mengambil elektron dari zat yang teroksidasi. Zat pereduksi adalah spesies yang melakukan reduksi, memberikan elektron kepada zat yang terreduksi. Setelah reaksi zat teroksidasi memiliki bilangan oksidasi lebih tinggi, atau setelah reaksi zat teroksidasi akan naik bilangan oksidasinya. Ya, sedangkan zat yang terreduksi memiliki bilangan oksidasi akan turun atau lebih rendah. Ya. Menyeimbangkan persamaan reaksi redoks. Bagi reaksi menjadi dua buah setengah reaksi masing-masing yang mengalami reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Seimbangkan atom dan muatan pada masing-masing reaksi, mula-mula atom selain O dan H, kemudian O, lalu terakhir H. Muatan diseimbangkan dengan menambahkan elektron di sebelah kiri untuk setengah reaksi reduksi dan sebelah kanan untuk setengah reaksi oksidasi. Kalikan masing-masing setengah reaksi dengan bilangan bulat untuk menyeimbangkan jumlah elektron yang diperoleh reduksi sama dengan elektron yang dilepas pada saat oksidasi. Jumlahkan kedua buah setengah reaksi tersebut, kemudian periksa kembali apakah atom dan muatan sudah seimbang. Jadi atom di kiri, persamaan reaksi sebelah kiri dan persamaan reaksi sebelah kanan, apakah sudah seimbang, begitu juga muatannya. Ya. Selanjutnya, reaksi redoks dalam suasana asam. Misal di sini ada reaksi Cr2O7 2- ditambah I2 menghasilkan Cr3+ ditambah I dalam suasana asam. Mula-mula bagi reaksi menjadi dua buah setengah reaksi, reduksi dan oksidasi. Seimbangkan atom dan muatan masing-masing setengah reaksi. Kemudian seimbangkan jumlah atom Cr, ya. Di kiri Cr-nya ada 2, di kanan ada 1, maka yang di kanan dikalikan 2. Seimbangkan O dengan menambahkan H2O. Lihat jumlah O di kiri, maka H2O ditambahkan sebelah kanan. Kemudian seimbangkan O dengan menambahkan H2O, ya. Seimbangkan H dengan menambahkan ion H+. Seimbangkan muatan dengan menambahkan elektron, begitupun dengan setengah reaksi oksidasi. Kalikan masing-masing setengah reaksi agar jumlah E sama. Jumlahkan kedua buah setengah reaksi tersebut menjadi overall. Periksa jumlah atom dan muatan.
Untuk reaksi suasana basa, setelah langkah keempat, tambahkan ion OH- dengan jumlah sama dengan ion H+. Nah, sekarang masuk ke sel elektrokimia. Sel Volta atau sel Galvani memanfaatkan reaksi spontan. Tadi ya, sel elektrokimia itu ada dua, dengan reaksi spontan dan tidak spontan. Nah, reaksi spontan ini adalah sel Volta, di mana delta G-nya lebih kecil daripada 0. Untuk membangkitkan energi listrik, selisih energi reaktan itu tinggi dengan produk itu rendah. Diubah menjadi energi listrik, sistem reaksi melakukan kerja terhadap lingkungan. Nah, yang kedua adalah sel elektrolisis, memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi non-spontan. Maka delta G-nya lebih besar dari 0. Lingkungan melakukan kerja terhadap sistem. Kedua tipe sel menggunakan elektroda, yaitu zat yang menghantarkan listrik antara sel dan lingkungan dan dicelupkan dalam elektrolit atau campuran ion yang terlibat dalam reaksi atau yang membawa muatan. Kemudian elektroda. Nah, elektroda di sini adalah terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada anoda dan katoda. Setengah reaksi oksidasi terjadi di anoda dan setengah reaksi reduksi terjadi di katoda. Elektron diberikan oleh senyawa teroksidasi atau zat pereduksi dan meninggalkan sel melalui anoda. Setengah reaksi reduksi tadi yang ada di katoda, elektron diambil oleh senyawa tereduksi atau zat pengoksidasi dan masuk ke sel melalui katoda. Ini salah satu contoh sel Volta ya. Di sini ada Zn2+ ya. Ada Cu. Nah, Zn2+ di sini mengalami oksidasi dan Cu-nya mengalami reduksi. Sehingga Cu ada di katoda, lihat katodanya bermuatan positif dan Zn2+ berada di anoda karena dia mengalami oksidasi ada di anoda yang bermuatan negatif. Nah, sekarang notasi sel Volta. Sel Volta dinotasikan dengan cara yang telah disepakati. Untuk sel Zn dan Cu, di sini Zn mengalami oksidasi, maka dituliskan terlebih dahulu. Di sebelah kiri Zn, garis miring Zn2+, kemudian garis miring 2, Cu2+, menjadi Cu. Bagian anoda, setengah sel oksidasi dituliskan sebelah kiri, bagian katoda. Ya, jadi yang anoda adanya di sebelah kiri katoda. Ya, garis lurus menunjukkan atau di sini garis miring menunjukkan batas fasa. Ya, yaitu adanya fasa yang berbeda, aqueous dan solid. Jika fasanya sama, maka digunakan tanda koma. Untuk elektroda yang tidak bereaksi ditulis dalam notasi di ujung kiri dan ujung kanan. Di sini konstruksinya dalam sel Volta. Setengah sel oksidasi, anoda berupa batang logam Zn dicelupkan dalam ZnSO4. Kemudian setengah sel reduksi, setengah reaksi yang reduksinya, katoda berupa batang logam Cu dicelupkan dalam CuSO4. Terbentuk muatan relatif pada kedua elektroda di mana anoda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Kedua sel juga dihubungkan oleh jembatan garam, yaitu tabung berbentuk U terbalik berisi pasta elektrolit yang tidak bereaksi dengan sel redoks, gunanya untuk menyeimbangkan muatan ion, kation dan anion. Dimungkinkan menggunakan elektroda inaktif yang tidak ikut bereaksi dalam sel Volta ini, misalnya grafit atau platinum, ya. Itu adalah elektroda inaktif atau iner ya. Ada grafit atau karbon C, ada PT ya, ada AU. Tapi yang paling banyak digunakan grafit sama platinum atau PT. Sekarang kita masuk ke potensial sel. Ya. Dalam sel Volta,
menjadikan perubahan energi bebas, reaksi spontan menjadi energi listrik. Energi listrik ini berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua elektroda, voltase atau disebut juga potensial sel, atau gaya elektromotif, EMF sel. Untuk proses spontan, E lebih besar dari 0, berarti nilainya harus positif karena lebih besar dari 0. Semakin positif E, semakin banyak kerja sel yang bisa dilakukan. Satuan yang digunakan 1 volt sama dengan 1 joule per kolom. Potensial sel sangat dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi. Oleh karena itu, potensial sel standar diukur pada keadaan standar 298 kalor 1 atm untuk gas, 1 molar untuk larutan, dan padatan murni untuk solid. Maaf, tadi 1 J per C, konsentrasi. Potensial elektroda standar, E0 sel. Potensial elektroda standar adalah potensial yang terkait dengan setengah reaksi yang ada dalam wadah elektroda. Menurut kesepakatan potensial elektroda standar selalu ditulis dalam setengah reaksi reduksi. Namanya kan potensial reduksi atau elektroda standar. Bentuk teroksidasi atau sama dengan ditambah bentuk reduksi, maka E0 setengah sel. Potensial elektroda standar seperti halnya besaran termodinamika dapat dibalik dengan mengubah tandanya. Untuk menghitung E0 sel, ada persamaan di bawah, yaitu E0 sel sama dengan E0 di katoda dikurangi E0 di anoda. Biasanya E0 di katoda itu lebih positif, ya, dan E0 di anoda lebih negatif. Sehingga hasilnya pasti selalu positif kalau reaksinya spontan. Kalau negatif berarti salah, tidak terjadi reaksi. Berarti tidak spontan. Kekuatan relatif oksidator dan reduktor. Semua nilai adalah relatif terhadap elektroda hidrogen standar. Menurut konvensi, semua setengah reaksi ditulis sebagai reaksi reduksi. Artinya, semua reaktan pengoksidasi dan semua produk pereduksi. Nilai E0 yang diberikan adalah setengah reaksi tertulis semakin positif nilainya, semakin besar kecenderungan reaksi tersebut terjadi dengan spontan. Nah ini ya, perlu digarisbawahi. Jadi semakin positif nilai E0 itu semakin besar kecenderungan reaksi tersebut terjadi dengan spontan. Nilai E0 ini memiliki nilai yang sama, tetapi berbeda tanda jika reaksinya kita balik. Berarti negatif kalau dibalik dari positif ya. Kemudian berdasarkan tabel semakin ke atas semakin oksidator dan semakin ke bawah semakin reduktor. Itu maksudnya tabel deret volta ya. Deret volta. Kemudian sekarang ke reaksi redoks spontan. Setiap reaksi redoks adalah jumlah dari kedua setengah reaksi sehingga akan ada reduktor dan oksidator di tiap-tiap sisi reaksi. Berdasarkan tabel, maka reaksi spontan E0 sel lebih besar dari 0. Akan terjadi antara oksidator sisi reaktan dan reduktor sisi produk yang terletak di bawahnya. Misalkan Cu2+ yang sebelah kiri dan Zn sebelah kanan bereaksi spontan dan Zn terletak di bawah Cu2+. Itu dalam deret volta ya. Cu itu akan mengalami reduksi dan Zn mengalami oksidasi. Demikianlah paparan bahan pembelajaran dari saya. Tetap menyimak videonya, jangan lupa di like ya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.